Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas Kitab Tauhid karya Syekh Dr. Shalih bin Fauzan hafizahullahu ta'ala. Yang insyaallah ta'ala kita akan memasuki pembahasan yang baru, yaitu Ta'riful bid'ah, anwa'uha, ahkamuha. Definisi bid'ah, jenis-jenis serta hukum-hukumnya. Jadi di sini ada 3 pembahasan yang akan dikaji oleh penulis hafizahullah ta'ala di fasal yang pertama ini. Ya, nanti juga akan dikaji tentang sebab-sebab munculnya bid'ah, ya, dan juga contoh-contohnya, Namun di sini kita akan masuk pembahasan bid'ah, jenis-jenis serta hukum-hukumnya. Kata beliau, ta'rifuha, yang pertama definisinya, al-bid'atu fil lughah, bid'ah secara bahasa adalah ma'khudhatun minal bada' wa huwa al-ikhtira'u ala ghairi mithalin sabiq. Bid'ah itu diambil dari kata al-bad'u, yaitu mengadakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Ini makna bid'ah secara bahasa, mengadakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Iya. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antara ya contoh dalam hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 117. Badi'us samawati wal ard. Allah membuat bid'ah terhadap langit dan bumi. Apa maksudnya? Ay mukhtara'uha ala ghairi mithalin sabiq. Maksudnya Allah mengadakan ya langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Itu makna bid'ah secara bahasa. Jadi badi'us samawat wal ard. Ya. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Ahqaf ayat 9. Ya, kul, ya, kata Allah, kul ma kuntu bid'an minar rusul. Di surah Al-Ahqaf ayat 9. Kata Allah, kul, katakan wahai Nabi Muhammad, ma kuntu bid'an minar rusul. Aku bukanlah bid'ah dari para rasul. Aku bukanlah bid'ah dari para rasul. Apa maksudnya?
Ai ma kuntu awwala man jaa birrisalati minallahi ilal ibad. Maksudnya bukan saya yang pertama kali yang datang membawa risalah dari Allah kepada para hamba. Ya, bal taqaddamani katsirum minar rusul. Akan tetapi para rasul telah mendahului saya. Ya, para rasul telah mendahului saya. Ya, jadi Rasulullah SAW bukan bid'ah secara bahasa. Kenapa? Karena beliau telah didahului oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Kalau dalam surah Al-Baqarah tadi ayat 117 Allah mengatakan badi'us samawati wal ard. Allah membuat bid'ah terhadap langit dan bumi. Maksudnya Allah menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Wa yuqal, karena itu kalau dikatakan ibtada'a fulanun bid'atan, fulan melakukan bid'ah, apa maksudnya? Yakni ibtada'a tariqatan lam yasbiq ilaiha atau lam yusbaq ilaiha. Maksudnya dia telah memulai jalan yang tidak didahului oleh seorang pun sebelumnya. Nah, itu makna bid'ah secara bahasa. Ya, jadi mengadakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Ya. Nah, adapun secara istilah bid'ah ya, atau sebelumnya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengumpulkan para sahabat untuk melakukan salat tarawih secara berjamaah. Ya. Ketika Umar bin Khattab mengumpulkan salat manusia atau kaum muslimin untuk melakukan salat tarawih secara berjamaah, ya, ketika melihat manusia sudah berkumpul, beliau mengatakan ni'mal bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah ini. Apa maksudnya? Ya, maksudnya atau yang diinginkan oleh Umar bin Khattab adalah bid'ah secara bahasa. Kenapa? Karena belum pernah dilakukan hal tersebut, ya, yaitu salat tarawih secara berjamaah di masa Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq. Tapi salat tarawih atau salat di bulan Ramadan itu sudah ada. Ya, Nabi SAW pernah keluar, ya, untuk melakukan salat malam di bulan Ramadan. Ya, demikian juga Abu Bakar. Ya, di masa Abu Bakar manusia sudah melakukan salat tersebut. Tapi ya masih berpencar-pencar, dan itu dilihat oleh Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab mengatakan, kalau saya kumpulkan ini dan diimami satu imam, itu lebih bagus. Ya, itu lebih bagus. Begitu sudah berkumpul, Umar mengatakan sebaik-baik bid'ah ini. Ya, itu yang diinginkan oleh Umar bin Khattab adalah bid'ah secara bahasa, karena belum pernah dilakukan oleh generasi sebelumnya, yaitu melakukan secara berjamaah. Tapi sudah ada. Taib. Kemudian secara istilah bid'ah disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah, disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah di dalam kitab Al-I'tisam. Kata beliau, al-bid'atu tariqatun fid din mukhtara'atun tudahi syar'iyyah yuqsadu bis-suluki 'alaiha ma yuqsadu bit tariqati syar'iyyah. Bid'ah secara istilah adalah tariqatun fid din mukhtara'atun, jalan yang diada-adakan di dalam agama. Jalan yang diada-adakan di dalam agama. Tudahi asy-syar'iyyah, yang menyerupai syariat.
Nah, jadi memang bid'ah itu menyerupai syariat. Makanya kalau orang tidak belajar ya dia susah membedakan mana bid'ah, mana syariat. Ya. Dan yang dimaksudkan ya atau dimaksudkan di dalam menempuh jalan tersebut adalah al-mubalaghah, berlebih-lebihan. Ya, di dalam beribadah. Ya, berlebih-lebihan di dalam beribadah. Jadi bid'ah adalah satu jalan yang diada-adakan di dalam agama yang menyerupai syariat. Ya, yang dimaksudkan di dalam menempuh jalan tersebut adalah ya berlebih-lebihan di dalam beribadah. Ada seorang alim di masa ini yang bernama Syekh Ahmad ya atau Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wasabi rahimahullahu taala, beliau mengatakan al-bid'atu hiya kullu i'tiqadin aw amalin aw lafdhin uhditha ba'da mautin nabi sallallahu alaihi wasallam bi niyyati ta'abbudi wat taqarrubi lillah wa lam yadulla alaihi dalilun fil kitab was sunnah wala min fi'li salafis salih. Ini definisi bid'ah yang sangat indah juga. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wasabi rahimahullah, bid'ah adalah kullu i'tiqadin, semua keyakinan, au amalin, atau amalan, perbuatan, au lafzin, atau lafaz. Ya, ini tiga. Semua keyakinan atau amalan atau lafaz uhditha ba'da mautin nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diada-adakan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, biniyatit ta'abbudi wat taqarrubi lillah, dengan niat beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini kalimat-kalimat yang indah ini supaya bisa dibedakan. Ya. Walam yadulla alaihi dalilun fil kitabi was sunnah. Sementara hal tersebut tidak ada dalil yang menunjukkan. Sementara hal tersebut, semua keyakinan tadi, amalan tadi, lafaz tadi atau ucapan tadi, tidak ada dalil yang menunjukkan. Baik itu dari Al-Quran maupun hadis, wala min fi'lis sahabah, dan tidak pula dari perbuatan ya as-salafus salih, para sahabat. Ya, ini bid'ah. Ya. Jadi semua keyakinan, semua lafaz, amalan, lafaz yang diada-adakan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan niat beribadah kepada Allah atau mendekatkan diri kepada Allah, sementara tidak ada dalil baik dari Al-Quran maupun hadis yang menunjukkan hal tersebut, tidak pula ya dari perbuatan para as-salaf, para sahabat. Pertanyaan, Maulid kapan diadakan? Setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan para sahabat. Ya. Apa tujuannya? Ya. Beribadah kan? Mendekatkan diri, cinta kepada Nabi. Ada dalil? Tidak ada. Kalau begitu, ya masuk dalam definisi tadi. Sederhana itu bid'ah. Ya, sederhana. Menyerupai syariat? Nah, itu tadi kata Imam Syafi'i At-Syatibi bahwasanya bid'ah itu adalah semua jalan yang diada-adakan yang menyerupai syariat. Ya, menyerupai syariat. Nanti akan disebutkan, ya. Yaitu definisi yang sangat indah dari Syekh Muhammad
bin Abdul Wahhab Al-Wasabi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Qaulul Mufid fi Adillatit Tauhid. Ya. Nah, mungkin nanti satu saat kita kaji kitab tersebut, sangat bagus. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, wal ibtida'u ala qismain. Bid'ah itu ada dua. Nah, bid'ah itu ada dua. Apa itu? Pertama, al-ibtida'u fil adat, yaitu bid'ah dalam masalah adat, kebiasaan. Ya, dalam masalah adat. Seperti apa? Kawtida'il mukhtara'atil hadisah wa hadha mubah. Seperti mengada-adakan ya sesuatu yang muncul baru di masa ini. Ya, alat-alat teknologi. Ya. Hadza mubah. Maka yang seperti ini tidak ada masalah, boleh. Apa contohnya? Ya, HP, mic, ya. Makanya keliru itu kalau ada orang yang mengatakan kalau begitu kamu ceramah tidak perlu pakai mic. Salah. Ya. Kamu pergi haji tidak perlu naik pesawat. Itu salah. Ya, keliru. Karena itu apa? Dia tidak paham kaidah yang dibawakan oleh beliau di sini. Li'annal asla fil adat al-ibahah. Karena asal dari ya adat itu adalah boleh. Ya, asal sampai ada dalil yang melarang. Ya. Maka semua ya cek habis baterainya ya. Cek lebih yang mana, di sana atau di sini? Insyaallah. Itu saja. Cek. Cek saja. Iya. Jadi yang pertama adalah bid'ah dalam masalah adat, kebiasaan atau perkara dunia. Ya, bid'ah dalam masalah perkara dunia. Ya, seperti mengada-adakan atau munculnya hal-hal yang baru berupa teknologi. Maka yang seperti ini mubah. Karena al-aslu, kata beliau, li'anna al-asla fil adat al-ibahah. Karena asal ya masalah adat, masalah dunia itu adalah boleh. Ya, sampai ada dalil yang melarang. Iya. Maka yang seperti itu walaupun dianggap sebagai bid'ah, tapi itu bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah secara istilah. Ya, bukan bid'ah secara istilah, tapi itu bid'ah secara
bahasa, adanya teknologi, adanya HP, adanya mikrofon dan seterusnya. Itu bidah, betul bidah, hal-hal yang baru. Ya, tapi itu tidaklah terlarang. Itu boleh. Ya. Nah, yang kedua adalah al-ibtida'u fid din. Bid'ah dalam agama. Ya. Kalau tadi yang pertama itu bid'ah dalam masalah dunia, Nabi SAW pernah bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Ya, silahkan kalian berkreasi dalam masalah dunia. Kemudian yang kedua adalah al-ibtida'u fid din. Ya, perbuatan bid'ah dalam agama. Wa hadza muharramun. Ini perkara yang haram. Kenapa? Li'annal asla fihi at-tauqif. Karena asal dalam masalah agama itu adalah tauqif. Ya, apa itu tauqif? Ya, tauqif itu artinya asalnya berhenti. Ya. Mencocoki. Ya, sesuai. Ada dalil kita kerjakan. Kalau tidak ada dalil, kita berhenti. Itu tauqif. Ya. Jadi asal dalam masalah agama itu adalah tauqif. Berhenti. Sampai ada dalil. Sampai ada dalil. Coba. Dulu sebelum peristiwa Isra Mi'raj ada salat 5 waktu? Tidak ada. Kenapa? Tidak ada perintahnya. Nanti Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, memperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan peristiwa Isra Mi'raj, baru ada salat 5 waktu. Sebelumnya tidak ada. Ya. Demikian juga di periode Mekah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berada di Mekah, ada puasa Ramadan? Tidak ada. Kenapa? Tidak ada perintahnya. Ya, tidak ada perintahnya. Ya. Nanti setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, baru turun perintah, ada dalil. Turun dalil, ya, wajib untuk berpuasa dan seterusnya dari ibadah. Ya, jadi asalnya tidak ada semuanya sampai ada dalil. Sampai ada dalil. Maka demikianlah kita beragama. Ada dalil, kita kerjakan. Tidak ada dalil, kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Siapa yang mengada-adakan perkara baru di dalam urusan kami. Urusan kami maksudnya urusan agama. Yang tidak ada asal usulnya pasti tertolak. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan amalan yang tidak ada petunjuknya dari kami, maka pasti tertolak. Para ulama membedakan kata ahdatsa dengan amilah dalam hadis ini. Kalau man ahdatsa itu orang yang mencetuskannya. Siapa yang mencetuskan suatu amalan, ya, yang tidak ada dalilnya, maka pasti tertolak. Kalau man amila amalan, itu siapa yang melakukan amalan, dia ikut-ikut. Ya. Sudah ada yang melakukan sebelumnya dari pendahulunya, dia cuma ikut-ikut. Oh, ini kan ya nenek moyang kita sudah melakukan begini. Itu man amila amalan. Dia mengikuti. Ya, dia mengikuti. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama memberi kaidah begini supaya lebih mudah lagi untuk dipahami tentang bid'ah. Ya, sebagian ulama mengatakan begini, bahwa segala sesuatu yang mungkin dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada
penghalangnya. Tidak ada yang menghalangi beliau sallallahu alaihi wasallam untuk melakukannya. Namun beliau tidak melakukannya. Kemudian kita melakukannya, maka itu adalah bid'ah. Ya. Dalam agama. Sebaliknya, segala sesuatu yang tidak mungkin dilakukan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun kita melakukannya, maka itu bukan bid'ah dalam agama. Kira-kira bisa diberi contoh ini? Segala sesuatu yang mungkin dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang menghalanginya, namun beliau tidak melakukannya, maka kapan kita lakukan itu adalah bid'ah. Contoh. Ya. Contoh yang lain selain maulid. Ya. Kira-kira mungkin tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat setelah Khadijah meninggal? Ayo, ini sudah 3 malam ini Khadijah meninggal. Ayo kita kumpul-kumpul. Mau dikirimkan Yasin. Mungkin dilakukan oleh Nabi? Mungkin. Iya. Ada yang menghalangi beliau untuk melakukannya? Tidak ada. Tapi apakah beliau lakukan? Tidak. Maka kapan kita lakukan? Itu bid'ah. Betapa banyak orang atau kaum muslimin yang meninggal di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sangat memungkinkan untuk melakukan ya tahlilan, ya 3 hari, 7 hari, ya 40 hari dan seterusnya. Tapi apakah Nabi melakukannya? Tidak. Apakah ada yang menghalanginya? Tidak ada. Tapi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya? Nah, berarti kapan kita lakukan itu bid'ah. Sebaliknya, sesuatu yang memang tidak mungkin dilakukan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya seperti mic ini, ya, mungkin dilakukan di masa Nabi? Ya karena tidak ada. Tidak ada. Ya. Kenapa orang tidak naik pesawat? Ya karena tidak ada pesawat. Yang ada cuma onta. Ya, yang ada cuma onta. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memahami bid'ah seperti itu supaya simple. Ya, supaya simple. Nah, kemudian di sini Syekh Hafizahullah taala juga menyebutkan jenis-jenis bid'ah. Kata beliau anwa'ul bid'ah, jenis-jenis bid'ah. Yang pertama adalah bid'atun qauliyatun i'tiqadiyah. Bid'ah berupa ucapan dan keyakinan. Ya. Bid'ah berupa ucapan dan keyakinan. Kal maqalatil jahmiyah wal mu'tazilah wal rafidah wasairil firaqid dallati wa i'tiqadatihim. Bid'ah ucapan dan keyakinan, seperti ucapan-ucapan Jahmiyah yang mengatakan apa? Al-Quran adalah makhluk. Ya. Atau ucapan dan keyakinan Mu'tazilah. Ini bid'ah Jahmiyah, bid'ah Mu'tazilah, ya, yang mengatakan pelaku dosa besar kekal di dalam neraka. Demikian juga, ya, bid'ahnya orang-orang Rafidhah, ya, yang menghalalkan mut'ah, ya, nikah mut'ah, ya, dan keyakinan-keyakinan mereka, serta apa? Ya, firqah-firqah atau kelompok-kelompok yang menyimpang yang lain, dan juga akidah-akidah mereka.
Bid'ah yang seperti ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah adalah bid'ah kekufuran. Bid'ah kekufuran. Ya. Bid'ahnya orang-orang Rafidhah. Ya, bid'ahnya orang-orang Jahmiyah mengatakan Al-Qur'an makhluk. Nah, ini yang pertama, bid'ah dalam masalah keyakinan. Bid'ah dalam masalah ucapan dan keyakinan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bid'atun fil ibadat. Bid'ah dalam masalah ibadah. Bid'ah dalam masalah ibadah. Katta'abbudi lillah biibadatin lam yashra'aha. Seperti beribadah kepada Allah yang Allah tidak pernah mensyariatkannya. Ini bid'ah dalam ibadah. Wa hiya aqsam. Dan ini ada beberapa jenisnya. Ya. Jadi secara umum bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah keyakinan dan yang kedua ada bid'ah dalam ibadah. Nah, bid'ah dalam ibadah ini ada beberapa bentuk. Al-qismul awal, yang pertama, ma yakunu fi aslil ibadah. Bid'ah ya di dalam pokok ibadah. Bid'ah dalam pokok ibadah. Dalam asal ibadah. Bi ayyuhditsa ibadatan laysa laha aslun fi syara'. Yaitu dengan mengada-adakan ibadah yang memang tidak pernah disyariatkan di dalam agama. Ya. Yaitu dia sendiri atau pelaku bid'ah ini sendiri yang mengadakan. Tidak pernah ada sebelumnya ibadah tersebut. Kayuhditsa salatan ya ghaira masyru'atin aw siyaman ghaira masyru'atin aslan. Seperti dia melakukan salat tanpa ada syariatnya atau puasa yang tidak disyariatkan secara asal. Aw a'yadan ghaira masyru'atin, atau hari raya yang tidak pernah disyariatkan, ka'ayadil mawalidi wa ghairiha, seperti hari raya Maulid dan yang semisalnya. Ini kan memang tidak pernah ada sebelumnya. Orang-orang mengadakan, ya. Ini yang dimaksud dengan apa? Ya, bid'ah dalam pokok agama. Apa pokok ibadah? Misalnya, ya, dia menentukan atau melakukan seperti ada biasa itu, ya. Kalau hari Senin zikirnya sekian. Hari Selasa zikirnya sekian, ya, atau salatnya ini, salatnya itu dan seterusnya. Ya memang itu tidak pernah dilakukan. Ya, tidak ada asal usulnya. Nah, ini ya bid'ah dalam pokok ibadah. Ya, yaitu seorang melakukan amalan yang tidak ada asal usulnya. Apakah itu dalam bentuk puasa atau salat atau perayaan dan yang semisalnya. Al-qismu tsani, jenis yang kedua adalah ma yakunu minaz ziyadati fil ibadatil masyru'ah. Ya. Yaitu bid'ah tersebut adalah sebagai tambahan dalam ibadah yang telah disyariatkan. Ya. Jadi dia adalah bumbu-bumbu. Ya, tambahan-tambahan dalam ibadah yang sudah ada. Ya. Nah, kama law zada rak'atan khamisatan fi salati adh-dhuhri awil asri mathalan. Misalnya, ya, dia tambah salat zuhur menjadi 5 rakaat. Ya, salat zuhur sudah ada. Cuma dia tambah. Atau asar dia tambah. Nah. Kapan dia tambah-tambah? Ini ya bid'ah. Ya, bid'ah. Nah. Kemudian yang ketiga, ma yakunu fi sifati ada'il ibadatil masyru'ah. Bid'ah tersebut
ya, bid'ah tersebut dilakukan dalam sifat-sifat ibadah yang telah disyariatkan. Dia mengadakan sebuah ritual, ya, dengan model tertentu pada ibadah yang telah disyariatkan. Bi ayyuaddiyaha ala sifatin ghairi masyru'ah, dengan melakukan, ya, ibadah tersebut dalam bentuk atau sifat yang tidak disyariatkan. Jadi ibadah itu sudah ada, tapi dia melakukan tidak sesuai dengan sifat ibadah tersebut. Ya. Contohnya kata beliau, wadhalika ka'ada'il adhkaril masyru'ati bi aswatin jamaah, ya, muttaribah, seperti melakukan zikir-zikir. Ya, zikir itu disyariatkan, tapi dia lakukan apa? Dengan cara, ya, satu suara. Ya, satu suara. Iya. Seperti apa yang dilakukan oleh sebagian orang setelah sholat misalnya. Ya zikirnya, ya zikir, diperintahkan untuk zikir, tapi dia lakukan dengan sifat tertentu, sifat yang tidak disyariatkan oleh Nabi SAW. Sifatnya zikir itu setelah sholat masing-masing, pertama. Yang kedua, tidak dikeraskan. Tapi dia ini melakukannya dengan sifat yang, ya, dia sendiri yang menciptakannya. Ya, dia keraskan suaranya, dia lakukan secara berjamaah. Ya, termasuk juga doa misalnya dilakukan secara berjamaah bersama-sama. Ini yang dimaksud dengan yang ketiga, yaitu, ya, bid'ah tersebut dilakukan dengan sifat, ya, tertentu pada ibadah yang telah disyariatkan, dan sifat tersebut tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Nah, demikian juga kata beliau, contoh yang lain, waqat tasdidi 'ala nafsi fil ibadati ila haddin yakhruju an sunnati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga misalnya memaksa jiwa untuk beribadah sampai keluar dari batasan yang telah disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini ada kisahnya, ya, tentang 3 orang yang datang kepada istri Nabi SAW, menanyakan tentang bagaimana cara ibadahnya Nabi SAW. Ya, bagaimana ibadahnya Nabi SAW. Ya, setelah dikabarkan Nabi itu begini, begini, dan seterusnya, maka 3 orang ini mengatakan, wah, kita di mana ini dibandingkan dengan Nabi SAW. Ya, maka salah satu dari mereka berkata, amma ana, adapun saya, ya, usallil lail walam arkut, saya akan salat sepanjang malam dan saya tidak akan tidur. Salat disyariatkan? Disyariatkan. Ya. Tapi apakah Nabi SAW salat setiap malam tidak pernah tidur? Ini memaksa diri namanya. Ya. Yang satunya lagi mengatakan, amma ana asumud dahar walam uftir, saya akan berpuasa sepanjang tahun dan tidak akan berbuka. Ya, pokoknya tiap hari mau puasa dia. Iya. Yang ketiga mengatakan, amma ana, adapun saya, ya, kata beliau, ya, lam atazawwaj, saya tidak akan menikah. Ya, saya tidak akan menikah. Kenapa? Dianggap kalau menikah nanti istrinya yang menghalangi dia beribadah dan seterusnya. Ya, berita ini sampai kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW langsung mendatangi mereka dan mengatakan, antum kultum kada wa kada, apakah kalian yang mengatakan begini dan begini? Ya,
Sungguhnya saya ini adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah dibandingkan dengan kalian. Walakin usolli wa arkud wa asum wa uftir wa atazawwajun nisa. Saya ini salat dan tidur, ya, puasa dan berbuka, dan juga saya menikahi wanita. Lalu Nabi SAW bersabda, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang benci terhadap sunnahku maka dia bukan golonganku. Ini jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, kalau kita lihat di sini 3 orang ini semuanya mau melakukan ibadah. Ibadah yang agung. Salat malam, ya, puasa, tapi Nabi SAW marah kepada mereka. Kenapa? Memaksa diri. Ya, memaksa diri. Atau dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan petunjuknya Nabi SAW. Ya. Maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia melakukan suatu ibadah dengan cara tertentu yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian jenis yang kelima, yang keempat. Ma yakunu bi takhsisi waqtin lil ibadatil masyru'ah. Yaitu mengkhususkan bidah tersebut dalam bentuk mengkhususkan waktu-waktu dalam ibadah yang telah disyariatkan. Jadi ibadahnya sudah disyariatkan, tapi dia tentukan waktu, ya, dia khususkan waktu yang tidak dikhususkan oleh syariat. Ya. Jadi ma yakunu bi takhsisi waqtin lil ibadatil masyru'ah lam yukhassishu syar'u. Dia khususkan waktu-waktu dalam beribadah yang mana ibadah itu telah disyariatkan, tapi dia mengkhususkan waktu yang tidak dikhususkan oleh syariat. Contoh, kata beliau, katakhsisi yaumin nisfi minasya'ban wa lailatihi bi siyamin wa qiyamin. Seperti mengkhususkan nisfu Sya'ban dengan puasa dan salat malam. Ya, ada kan puasa nisfu Sya'ban atau salat nisfu Sya'ban yang biasa disebut dengan istilah salat ar-raghaib. Kata beliau, fa inna aslas siyami wal qiyami masyru'. Asal dari salat dan puasa dan asal dari puasa dan salat itu adalah hal yang disyariatkan. Ya, di bulan Sya'ban kan dianjurkan untuk memperbanyak berpuasa. Ya, termasuk juga amalan yang lain untuk menyambut bulan Ramadan. Tapi mengkhususkan nanti di nisfu Sya'ban, ini bid'ah. Ya. Karena itu kata beliau, asal dari puasa dan salat itu disyariatkan, walakin, ya, takhsisuhu biwaqtin minal awqati yahtaju ila dalil. Akan tetapi mengkhususkan, ya, waktu dari waktu-waktu tersebut itu butuh dalil. Kalau Anda mengatakan, ayo kita nisfu Sya'ban, nah, mana dalilnya? Ya, mana dalilnya? Tapi kalau kita katakan, atau ada yang mengatakan, ayo kita puasa dari awal Sya'ban sampai terakhir, ada dalilnya? Ada. Nabi SAW memperbanyak berpuasa di bulan Sya'ban. Ya, perbanyak berpuasa di bulan Sya'ban. Iya. Maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Makanya kita itu, ya, sederhana di dalam beribadah. Ada dalil, kerjakan. Tidak ada, tinggalkan. Tapi ada juga orang marah-marah kalau ditanya, mana dalilnya Ustaz? Kamu ini tanya terus dalil. Ya, mana dalilnya? Mana dalilnya? Ya memang begitu. Beragama itu harus dengan dalil. Ya, harus dengan dalil. Nah, itu di dalam beragama. Ya. Kalau tanpa dalil itu tidak ada bedanya dengan agama yang lain. Agama Islam ini, ya, adalah agama yang dibangun di atas dalil Al-Quran dan Sunnah.
Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada satu hal yang sangat indah yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan hadis tadi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya. Siapa yang melakukan satu amalan yang tidak pernah kami contohkan pasti tertolak. Ya, kata beliau, ya, amalan itu, ibadah itu harus sesuai dengan syariat pada beberapa kriteria. Pertama, jenisnya. Ya, jadi amalan itu diterima oleh Allah atau dianggap sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia memenuhi beberapa syarat, ya, atau dia sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa kriteria. Pertama, jenisnya. Amalan itu harus sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi jenisnya. Dari sisi jenisnya. Contoh, kalau orang berkurban dengan kambing, dengan onta, dengan sapi, itu akan diterima. Ya. Kenapa? Karena sesuai dengan tuntunan Nabi dari sisi jenisnya. Tapi kalau orang berkorban dengan kuda, tidak diterima. Kenapa? Tidak sesuai dengan petunjuk Nabi SAW dari sisi jenisnya. Satu, ya. Jadi amalan tersebut harus sesuai dengan sesuai dengan petunjuk Nabi SAW dari sisi jenisnya. Yang kedua, amalan tersebut harus sesuai dengan petunjuk Nabi SAW dari sisi waktunya. Dari sisi waktunya. Iya. Contoh, orang berkurban, dia sembelih hewan kurbannya setelah sholat Id, maka itu sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diterima atau tidak? Insya Allah diterima. Kenapa? Sesuai dengan petunjuk Nabi. Tapi kapan dia sembelih hewan kurbannya? Sebelum sholat Id, diterima atau tidak? Tidak akan diterima. Tidak sesuai dengan petunjuk Nabi SAW dari sisi waktunya. Ya. Nah. Yang ketiga, amalan tersebut harus sesuai dengan petunjuk Nabi SAW dari sisi kaifiyahnya, tata caranya. Ya, harus sesuai dengan petunjuk Nabi SAW dari sisi tata caranya. Iya. Kalau dia sholat sesuai dengan petunjuk Nabi dari sisi tata caranya, sholatnya insya Allah diterima. Ya. Jadi kalau dia sujud dulu baru ruku, tidak akan diterima. Ya. Kiaskan dengan yang lain, ibadah yang lain. Harus sesuai dengan Nabi SAW dari sisi, ya, tata caranya. Yang keempat, ibadah tersebut harus sesuai dengan petunjuk Nabi SAW dari sisi jumlahnya, adat, ya, dari sisi jumlahnya, ya. Contoh, zikir setelah sholat, ya, yang ada dalilnya boleh 10, ya, subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Boleh 11, ya. Boleh, ya, 33, ya, masing-masing 33 dan ditutup, ya, dengan la ilaha illallah. Tapi kalau misalnya, oh enggak, saya mau 50 kali, ya, diterima? Enggak, ya. Kenapa? Enggak sesuai dengan petunjuk Nabi dari sisi, ya, jumlahnya. Ya. Kemudian yang kelima, ibadah tersebut harus sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi tempatnya. Dari sisi tempatnya. Ya. Orang yang i'tikaf di masjid diterima atau tidak? Iya, karena sesuai dengan petunjuk Nabi. Tapi kalau dia i'tikaf di hotel,
Ya, wah kayaknya di masjid bising, banyak orang. Saya mau di hotel saja. Saya sewa kamar. Ya, berdiam juga. 10 terakhir Ramadan. Diterima atau tidak? Ya, kenapa? Karena tidak sesuai dengan petunjuk Nabi SAW dari sisi tempatnya. Ya. Nah itu, ya. Ada 6, cuman saya lupa 1. Ya, soalnya mungkin di pertemuan yang akan datang kita lengkapi. Ada 6 yang saya ingat di Arba'in An-Nawawiyah. Ya, cuma yang saya ingat ada yang saya ingat 5. Nah, sebenarnya 6. Itu saja tadi ya. Tadi. Pertama apa tadi? Jenis. Yang kedua, waktunya. Yang ketiga, tata caranya. Ya, jumlahnya, tempatnya. Masih ada 1 saya tidak bisa hadirkan. Ya. Nah, kapan tidak sesuai dengan apa yang disebutkan tadi, maka ibadah itu tidak akan diterima. Ya, tidak akan diterima. Nah, kalau jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, terakhir dari pembahasan ini. Ya, hukmul bid'ati fid din bi jami'i anwa'iha. Hukum bid'ah dalam agama dari seluruh bentuknya tadi. Ya. Jadi kan bid'ah tadi ada 2, ada bid'ah dalam dunia, perkara dunia, ada bid'ah dalam perkara agama. Yang masalah dunia tidak diceritakan, tidak dibahas tentang hukumnya. Kenapa? Sudah ditahu. Boleh. Selama tidak bertentangan dengan syariat. Tidak melanggar. Ya. Yang dibahas di sini adalah bid'ah, hukmul bid'ati fid din. Hukum bid'ah dalam agama. Ya. Kata beliau, kullu bid'atin fid din fahiya muharramatun wa dhalalah. Semua bid'ah dalam agama adalah haram dan sesat. Ya, liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati-hati kalian dari perkara yang diada-adakan. Karena semua perkara yang diadakan adalah bid'ah dan semua bid'ah adalah sesat. Ya. Demikian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Semua menunjukkan tertolak. Ya. Kata beliau, fadallal haditsani ala anna kulla muhdatsin fid din fa huwa bid'ah. 2 hadis tadi ya, itu menunjukkan bahwa semua yang diada-adakan di dalam agama adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah adalah dhalalah, mardudah, tertolak. Ya. Wa ma'na dzalika anna al-bid'ah fil ibadati wal i'tiqadat muharramatun. Maknanya adalah semua bid'ah dalam ibadah dan keyakinan itu adalah haram. Ya, haram. Walakin at-tahrima yatafawutu bihasabi nau'iyatil al-bid'ah. Tapi keharamannya itu bertingkat-tingkat sesuai dengan jenis bid'ahnya. Kalau bid'ah keyakinan tadi itu bisa mengeluarkan dari keislaman. Ya. Adapun bid'ah dalam ibadah itu bertingkat-tingkat. Ya. Nah, faminha man huwa kufrun. Di antaranya ada yang termasuk kekufuran, seperti mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Itu bisa kufur. Ya. Demikian juga misalnya di sini kata beliau, kat tawafi bil kubur taqarruban ila ashabiha, seperti tawaf di kuburan. Ya, untuk mendekatkan diri kepada penghuninya. Seperti datang ke kuburan, cium-cium kuburan, cium-cium nisan. Ya. Demikian juga wa taqdimiz dzabaihi wan nuzuri laha. Demikian juga memberikan persembahan. Ya, sembelihan, bernazar untuknya. Demikian juga berdoa kepada penghuninya, beristighatsah kepada penghuninya.
ya, maka ini semua adalah, ya, dan semua juga di sini katakan waka aqwali gulatil Jahmiyah wal Mu'tazilah. Demikian juga ucapan-ucapan Jahmiyah, Mu'tazilah, ya, maka ini adalah kekufuran. Ya. Wa minha ma huwa min wasail syirik. Demikian juga ada bid'ah yang merupakan sarana kepada kesyirikan. Seperti apa? Kal bina'i 'alal kubur was salati wad du'a indaha. Seperti membangun bangunan di atas kuburan. Kufur? Tidak, tapi itu wasilah. Sarana yang bisa mengantar kepada kesyirikan. Ya. Demikian juga salat, ya, dan berdoa di sisinya. Walaupun dia mungkin salat kepada Allah, berdoa kepada Allah, tapi dia lakukan di sisi kuburan. Maka itu wasilah. Ya. Demikian juga wa minha man huwa fiskun i'tiqadi. Demikian juga ada bid'ah yang merupakan kefasikan dalam keyakinan, kabid'atil khawarij, seperti bid'ahnya khawarij. Ya. Wal qadariyah, bid'ahnya qadariyah, wal murji'ah. Ya, murji'ah yang mengatakan iman itu monoton, tidak bertambah dan tidak berkurang. Ya. Ini, ya, bid'ah-bid'ah yang merupakan kefasikan dalam masalah i'tiqad, keyakinan. Iya. Wa minha ma huwa maksiyatun. Demikian juga ada bid'ah yang termasuk hanya maksiat. Kabid'atit tabattul wassiyami qa'iman fi syams. Ya. Seperti tabattul, membujang. Ini hati-hati juga ya. Saya tidak mau menikah, mau fokus ibadah saja. Ya, itu maksiat itu. Kalau dia mampu, tidak boleh. Atau wasyami qa'iman fi syams, atau dia, ya, berpuasa sambil berjemur. Ya. Atau wal khasa biqasdi qat'i syahwatil jima'. Atau dia istilahnya ya, dia memutus syahwatnya. Dia kebiri. Ya. Dia kebiri dirinya untuk memutus syahwatnya. Kenapa? Karena itu tadi, dia mau fokus ibadah. Ada orang yang seperti ini. Dia menyendiri, dia ini dan seterusnya. Padahal kata Nabi SAW, wa fi budai ahadikum sadaqah. Engkau mendatangi istrimu itu adalah sedekah. Ya. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bid'ah itu bertingkat-tingkat. Ada yang merupakan kekufuran, ada yang merupakan kefasikan, ada yang merupakan maksiat. Ya. Dan juga ada sarana-sarana yang bisa mengantar kepada kesyirikan. Kemudian di sini kata beliau, tambih, peringatan. Mangkas sama al-bid'ata ila bid'atin hasanatin wa bid'atin sayyi'ah fa huwa mukhti. Ya, wa mukhalifun liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fa inna kulla bid'atin dhalalah. Kata beliau tambih, peringatan. Siapa yang membagi bid'ah? Bid'ah apa ini maksud? Ya, pokoknya kalau membahas bid'ah itu tidak dibahas yang pertama tadi. Iya, tidak dibahas dalam masalah dunia. Ya, silahkan kalian kalau dunia. Ya. Kata beliau, siapa yang membagi bid'ah, ya, pada dua bagian, dengan dua bagian, yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Ya, kan ada begitu ya. Oh, ini bid'ah hasanah ini. Ya. Siapa yang membagi bid'ah itu dalam dua bagian, yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk, fahuwa mukhti. Dan maka dia adalah orang yang keliru. Tidak usah didengar. Ya. Itu pasti keliru. Dan itu kata beliau menyelisih sabda Nabi SAW. Kenapa?
fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam atau liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan semua bid'ah sesat. Ya. Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakama 'alal bid'ah kulliha bi annaha dhalalah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghukumi bid'ah itu seluruhnya adalah sesat. Ya. Wa hadza yaqul laisa kullu bid'atin dhalalah. Sementara orang ini mengatakan, oh tidak semua bid'ah itu sesat, bal hunaka bid'atun hasanah. Tapi di sana ada ya bid'ah yang baik. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah fi syarh al-Arba'in, ya al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah di dalam syarah Arba'in An-Nawawiyah, ya. Kata beliau, ya, fa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah min jawami'il kalim. Ya, la yakhruju anhu syai'. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu adalah sesat. Ini min jawami'il kalim, kata Ibnu Rajab. Ini termasuk kalimat yang mengumpulkan. Ya, la yakhruju anhu syai', tidak ada sedikit pun yang keluar. Ya. Wa huwa aslun 'azimun min usuliddin. Ini termasuk pokok yang paling besar dari pokok-pokok agama. Ya. Dari pokok-pokok agama. Ya. Wa huwa syabihun biqauli sallallahu alaihi wasallam. Ini semisal dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang mengada-adakan perkara di dalam urusan kami, ya, yang tidak ada ya asal usulnya, maka pasti tertolak. Kata beliau, fa kullu man ahdatha syai'an wa nasabahu ila din, maka setiap orang yang mengada-adakan sesuatu lalu dia sandarkan kepada agama, walam yakun lahu aslun minad din, ya, dan tidak ada asalnya di dalam agama, yarji'u ilaihi fahuwa dhalalah, ya, tidak ada asalnya di dalam agama yang bisa dikembalikan kepada hal tersebut, maka itu sesat. Ya, maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wad-dinu bari'um min, agama berlepas diri darinya. Wa sawa'un fi dzalika masailul i'tiqadat awil a'mal awil aqwal adh-dhahira wal batinah. Sama saja apakah itu terkait dengan masalah akidah, masalah amalan, ucapan yang zahir maupun yang batin. Ya, ini ucapan-ucapan para ulama kita, ya, yang mengatakan bahwasanya semua bid'ah itu sesat, tidak ada yang ya yang baik. Maka kalau ada orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah, berarti hanya dua kemungkinan. Satu, dia lebih pintar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah dia adalah orang yang berdusta. Kira-kira yang mana? Ya, yang kedua, tidak mungkin yang pertama. Ya, tidak mungkin yang pertama. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Oh. Baik, iya. Ada ya satu lagi tadi, ya. Dari 6 ya kriteria. Yang terakhir dari sisi sebabnya, iya. Dari sisi sebabnya. Misalnya begini. Ada orang masuk masjid, dia sholat 2 rakaat. Sesuai dengan sebab? Sesuai. Tapi setiap dia masuk rukonya misalnya, ya, atau masuk rumahnya, atau masuk kantor, dia sholat 2 rakaat, diterima? Ya, saya kan sholat, betul sholat, tapi tidak sesuai dengan sebab. Berarti itu 6 ya kriteria. Satu apa? Jenisnya. Yang kedua, waktunya. Ketiga, tata caranya. 4, jumlahnya. 5, tempatnya. 6, sebabnya. Ya. Jadi ibadah itu harus sesuai dengan 6 tadi. Ya, harus sesuai dengan 6 tadi.
Nah, wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benarnya adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang salah maka itu adalah kesalahan dari diri saya dan dari syaitan, ya. Dan mohon maaf hari ini mungkin tidak ada tanya jawab dulu, ada sedikit hajat, ya. Insyaallah kita yang punya pertanyaan bisa ditampung untuk pekan depan. Ya, hadanallahu wa iyyakum, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.